Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat itu yang komunikasi itu saya dengan Papa saja, jadi tidak ada roadshow ke Jawa Barat. Apakah saudara Herlas menerima, saudara Saan menerima uang dari saudari Eva untuk melunasi pembayaran? Tidak pernah, saya tidak pernah ngurus-ngurus itu. Apakah saudara Saan kemudian memberikan kepada saudara Herlas? Saya tidak pernah memberikan apapun kepada saudara Herlas. Baik. Di dalam cerita BAP ini juga, saya lanjutkan. Di samping itu ketua DPC tersebut diberikan uang saku. Dana tersebut diamplopi oleh Eva, diserahkan pada Rahmat. Rahmat menyerahkan pada Saan, Pasa, dan Herlas untuk diserahkan pada ketua DPC. Saya tidak pernah menyerahkan amplop atau apapun kepada ketua-ketua DPC. Saudara Pasa, saudara Herlas, saudara Rahmat? Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari Pak Nazarudin. Sepeser pun tidak pernah? Sepeser pun. Saudara Herlas? Tidak pernah. Saudara Rahmat? Saya baru mendengar itu sekarang. Jadi selama itu saya nggak pernah berhubungan dengan Pak Pasha, Pak Herlas, Pak Saan, apalagi menyerahkan uang. Baik. Ini terkait dengan roadshow juga. Untuk Jawa Tengah dan Jogja dilaksanakan di Jogja. Sepengetahuan saya dari pemberitahuan saudara Sudewo dan saudara Rahmat bahwa yang hadir adalah 23 DPC dari 32 DPC. Setahu saya DPC Jawa Tengah itu jumlahnya 35, bukan 32. Dan atas perintah saudara Anas, ketua DPC diberikan uang saku 20 juta rupiah. Ini saudara Rahmat yang disebut di situ. Saya ingin konfirmasi apa betul. Saya tidak pernah melaporkan atau menginfokan apapun ke Pak Nazarudin, apalagi menyerahkan uang. Disebutkan juga untuk Padang, Riau, Kepri dilakukan di Batam. Yang hadir saudara Anas dan istrinya, saudara Saan dan keluarga, saudara Beni Harman dan istri, saudara Pasa dan istri. Saya hadir dalam acara itu. Atas perintah Anas, ketua DPC diberikan uang saku 20 juta. Saya ingin tanya, apakah saudara Saan hadir dan keluarga? Saya tidak hadir. Saya tidak. Apakah ada pertemuan itu? Saya Dan keluarga ini, dan keluarga. Oh enggak ada. Saya aja nggak hadir kan, gitu. Apalagi keluarga. Saudara Pasa dan istri? Tidak ada. Tidak pernah hadir. Saudara Pasa pernah ajak istri kalau pertemuan-pertemuan politik? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Ya. Baik. Untuk pertemuan di Medan disebutkan hadir Ruhut Sitompul dan Rahmat, salah duanya. Saya ingin tanya, saudara saksi Ruhut Sitompul, apakah saudara Ruhut Sitompul hadir dalam pertemuan di Medan? Belum, Ketua, karena saya laporkan ke Majelis Yang Mulia dan Jaksa penuntut umum. Saya masuk di tengah jalan, Pak. Jadi menjelang ke Bandung baru saya masuk. Jadi saya tidak pernah tahu ini semua. Terima kasih. Baik. Saudara Rahmat hadir di situ dan malah menyerahkan uang 20 juta. Pak Anas memang pernah mengajak saya ke Sumatera Utara, tapi tidak ada penyerahan uang. Baik. Pertemuan di Banda Aceh, saya tidak hadir, maksudnya saudara Nazar tidak hadir. Namun berdasarkan informasi dari saudara Rahmat, ini informasi saudara Rahmat, tim sukses yang hadir, saudara Mirwan Amir, saudara Riki, saya tidak tahu maksudnya Riki ini siapa, saudara Taslim, saya tidak tahu saudara Taslim, saudara Rahmat. Saya ingin tahu
Ketua DPC diberikan uang saku 20 juta yang berasal dari Saudara Mirwan Amir. Dalam pertemuan itu Saudara Anas memberikan briefing dan mendengar masukan DPC. Ini saya konfirmasi pada Saudara Saksi Mirwan Amir. Apakah Saudara Saksi Mirwan Amir kenal yang namanya Ricky? Kayaknya Ricky nggak ada. Teguh Rifki ada. Siapa? Teguh Rifki. Teguh Rifki. Nah, kalau Ricky mungkin teman Bapak aja mungkin. Kalau Taslim? Taslim nggak ada, yang ada Muslim. Oh, Muslim. Iya. Baik. Apakah Ketua DPC diberikan uang saku masing-masing 20 juta dari kantong Saudara Saksi Mirwan Amir? Tidak pernah. Saudara Rahmat tahu itu soal hal ini? Tidak tahu. Apakah Saudara Saksi Rahmat hadir pada pertemuan di Banda Aceh yang saya diundang dalam forum Rakorda itu? Rakorda? Saya hadir. Apakah Saudara Rahmat memberikan uang 20 juta pada DPC? Tidak, karena waktu saya hadir itu saya ingat pakai kacamata hitam karena mata saya sakit. Jadi saya malah banyak di dalam kamar hotel. Baik. Ini BAP selanjutnya. Ini menyangkut survei, jadi terkait dengan Saudara Saksi DNCA. Di samping itu dilakukan survei banyak 3 kali. Survei pertama dilakukan bulan Februari 2010 dan hasil pemilih Anas 70%. Pada bulan April 2010 dilakukan survei lagi dengan posisi Saudara Anas 47%. Survei ketiga bulan Mei dan hasil posisi Saudara Anas hanya 32%. Survei dilaksanakan oleh Saudara LSI Denny JA. Awalnya dilakukan pertemuan di Ritz-Carlton yang hadir Anas, Saan Mustafa, saya, maksudnya saya itu Nazar, kemudian Saudara Pasha dengan Denny JA dalam rangka melakukan paparan metode survei. Nah, saya ingin tanya pada Saudara Denny JA, bagaimana dengan keterangan ini? Saya tak pernah jumpa Nazarudin ya. Saya baru tahu nama dia setelah kasus Hambalang beredar. Jadi tak pernah ada pertemuan itu. Apakah Saudara Denny JA pernah melakukan survei di bulan Februari? Hasilnya saya dukungannya 70%, April dukungannya tinggal 47%, kemudian Mei tinggal 32%. Saya survei, jumpa Bung Anas baru bulan Maret, pastilah Februari belum pernah ada survei itu. Jadi mustahil saya buat survei bulan Februari, jumpanya bulan Maret ya. Saya ingat survei hanya 2 kali dan angka detailnya saya tak ingat, tapi yang saya ingat Anas selalu menang di mata yang punya hak suara. Tapi angka persisnya saya lupa, lama sekali itu. Baik, Saudara Pasha, apakah Saudara Pasha pernah ikut pertemuan membahas survei ini bersama Saudara Nazar, saya, Denny JA, Saan Mustafa? Tidak pernah. Saudara Pasha tahu bahwa ada survei yang begitu-begitu? Tidak ada. Baik. Ini selanjutnya tentang survei. Adapun total pembayaran 1,4 miliar rupiah. Awalnya dana ditanggung oleh Saudara Lilur, namun karena tidak sanggup maka Saudara Eva melakukan pembayaran melalui kepada Saudara Saan Mustafa. Saudara Saan Mustafa menyerahkan 2 tahap pertama, 2 tahap. Pertama 1 miliar, kedua 400 juta. Ini yang penting keterangannya. Akibat survei itu yang tinggal 32% ini, Saudara Anas menaikkan uang saku bagi Ketua DPC. Saya ingin tanya Saudara Saan, apakah Saudara Saan membayar survei 1,4 miliar rupiah 2 tahap kepada LSI Denny JA? Saya tidak pernah ya. Dan tidak pernah bicara soal survei. Ini tidak pernah melakukan itu. Baik, Saudara Saksi Denny JA menerima pembayaran dari Saan Mustafa 1,4 miliar. Itu fantasi ya. Itu survei hanya 20 juta itu. Karena survei hanya survei telepon kepada pemilik hak suara. 1 orang kita dapat menelepon 10 orang yang punya hak suara misalnya, sehingga murah sekali harganya. Dan saya hitung hanya 20 juta ya.
Jadi mustahil itu ada angka 1,4 miliar itu. Dan sudah saya katakan dari tadi bahwa saya membantu Anas dengan dana saya pribadi dan rangka marketing. Baik. Ini terkait dengan deklarasi saudara saya ke saudara Saan Mustafa. Ini keterangan saudara Nazar bahwa disebutkan di situ sebelum deklarasi itu disebutkan bahwa ada rapat yang dihadiri saudara Saan, Michael, Benny Harman, Angelina Sonda, Pasha, dan Rahmat. Dalam rapat itu disebutkan, saya mengatakan karena banyak isu yang tidak benar bahwa saya positif mundur, maka saya putuskan tanggal 15 April diputuskan deklarasi maju ketua umum. Ini saya tanya saudara Saan, saudara Pasha, saudara Rahmat yang disebutkan hadir di rapat sebelum, disebutkan di sini sebelum deklarasi. Apa betul ada peristiwa itu? Setahu saya tidak ada. Rapat menjelang deklarasi itu berapa hari, yang itu ada Pak Mubarok ya, itu lebih pada persiapan. Ada Pak Mubarok, ada banyak ya. Di luar itu tidak pernah ada rapat menjelang deklarasi. Disebutkan juga di deklarasi itu hadir dalam BAP saudara Nazar 447 ketua DPC seluruh Indonesia. Kalau betul saudara Saan? Ya kalau 400-an lebih ketua DPC yang hadir itu sudah selesai kongresnya ya. Jadi itu tidak mungkin. Saya sudah sampaikan yang hadir di deklarasi itu sekitar 400-an peserta dan ketua DPC itu kurang lebih sekitar 200-an. Baik. Saudara Rahmat? Saya tidak tahu itu. Saudara Pasha, apakah betul ada pertemuan kemudian ada kalimat saya seperti itu? Tidak pernah ada. Ini terkait dengan deklarasi. Karena dalam dakwaan itu disebut biaya deklarasi itu 20 miliar rupiah, termasuk macam-macam. Salah satu ini sesungguhnya sudah dibantah oleh Metro TV, disebut di situ. Dan live pidato saudara Anas di Metro TV diurus saudara Saan Mustafa sekitar 2 miliar rupiah. Apakah betul? Ini yang sudah dibantah oleh Metro TV, tapi jangan-jangan betul karena saudara Saan bayar 2 miliar ke Metro TV. Tidak pernah ada itu dan juga tidak pernah ada live di Metro TV. Kalau ada live hebat sekali, deklarasi calon presiden aja belum tentu itu disiarkan secara langsung, apalagi cuman calon ketua umum. Itu sangat tidak mungkin dan memang tidak pernah ada. Baik. Kemudian juga pradeklarasi ini ya, disebutkan di BAP saudara Nazar ini bulan Maret, mundur lagi, bulan Maret 2010 di ruang kerja ketua fraksi saudara Anas, Nazar, Saan, Dewo, Pasha, Rahmat, Umar Asar melakukan pembahasan persiapan deklarasi. Saya tanya pada saudara Anas, untuk persiapan tanggal 15 itu sudah positif mas? Anas bilang sudah. Apakah tidak sebaiknya mendekati kongres saja? Saudara Anas jawab, tidak, ente jalankan saja. Nazar bilang, acara ini kan tidak gampang. Saudara Anas menjawab, sudahlah bagi tugas sama Saan mengerjakan koordinasi lapangan dan isu politik
ente siapkan segala sesuatu logistik, nanti panggil Mirwan, Enji dan Fahmi untuk segera menghadap aku. Nah ini saya tanya saudara Saan, apa ada peristiwa ini? Tidak pernah ada itu. Saudara Mirwan? Baru tahu malam ini. Saudara Pasha? Tidak ada. Saudara Rahmat? Tidak ada. Baik. Beberapa hari berikutnya dilakukan pertemuan di posko pemenangan nanas di apartemen Senayan City, dihadiri NG, Mirwan, Nazar, Rahmat, Saan, Edo, Pasha, Michael, Nova, Haji Mas Said, Umar Arsal, membahas persiapan deklarasi. Disebutkan di situ salah satunya dibutuhkan dana, semua pengumpulan dan penggunaan dana atas perintah Anas Urbaningrum yang disampaikan melalui komunikasi BBM dan perintah Anas. Apakah ada peristiwa itu, saudara Saan? Tidak pernah ada peristiwa itu. Saudara Mirwan? Tidak pernah ada. Saudara Rahmat? Saksi Rahmat? Tidak pernah ada. Saudara Pasha yang rajin disebut oleh saudara Nazar di sini? Tidak ada. Kemudian pencatatan dan pembukuan dana tersebut lebih banyak ditulis saudari Eva dan di breakdown di laptop saudara Rahmat. Saya tanya saudara Rahmat, apakah ada breakdown soal dana itu di laptop saudara Rahmat? Saya kenal dengan Eva saja tidak, apalagi mau breakdown di laptop. Baik. Ini kalimat berikutnya. Saya juga diminta, saya maksudnya Nazar, juga diminta mengambil dana sebesar 5 miliar dari Mahfud Suroso untuk dikasihkan Eva, dan Eva diminta menyerahkan pada Saan Mustafa 4 miliar untuk membereskan media. Ini penting kalimat, membereskan media. Dan sebesar 1 miliar digunakan untuk biaya pengacara Rosa dan untuk pembelian mobil Jafar Hapsah, ketua fraksi Demokrat. Saya ingin tanya, saudara Saan Mustafa pernah menerima dana dari Eva 4 miliar untuk membereskan media? Wah, fantastis sekali itu. Saya baru dengar kali ini saya. Jadi sama sekali tidak pernah ada itu. Baik. Kemudian saudara untuk pembelian mobil saudara Jafar Hapsah. Waktu itu ketua Jafar Hapsah dalam kurung ketua fraksi Partai Demokrat. Waktu itu ketua fraksinya setahu saudara Saan siapa? Yang kongres, Ya, waktu kongres. sebelum kongres, Ya, masih saudara ketua fraksi. belum Jafar Hapsah. Belum Jafar Hapsah. Jafar Hapsah itu sebagai ketua fraksi itu setelah kongres itu kira-kira bulan Juli atau Agustus. Itu berbarengan dengan saya sebagai sekretaris fraksi gitu. Jadi SK saya dari DPP sebagai sekretaris fraksi itu berbarengan dengan SK Pak Jafar Hapsah sebagai ketua fraksi. Itu bulan-bulan Juli atau Agustus lah itu. Baik. Di dalam BAP selanjutnya, selain itu, saudara Anas juga menginstruksikan kepada saudara Saan Mustafa agar melakukan talk show di media televisi, baik pembicara dan topiknya, mengarahkan pemilihan ketua umum Partai Demokrat, ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Demokratis, dan masalah biaya agar koordinasi dengan saudara Nazar. Apakah betul saudara Saan Mustafa? Tidak pernah, dan kita juga tidak punya kekuatan untuk mengarahkan media. Apalagi misalnya meminta jadwal talk show yang begitu, itu di luar batas kemampuan kita lah itu. Jadi pertama tidak ada hal seperti itu, yang kedua itu di luar batas kemampuan untuk bisa mengarahkan media. Baik, ini pada pertemuan 10 Mei di Posko Senayan City yang hadir Saan, Saya Michael. terus ini. Ini favorit saudara saksi Saan, Michael, Umar, Edo,
Sudewo, Rahmat, NG, Mirwan Amir, Yosef, Nazar. Materi yang dibicarakan memastikan DPC mendukung Anas. Anas memberikan instruksi, pastikan betul DPC mendukung Anas. Verifikasi dukungan, siapkan biaya akomodasi dan transport DPC sebesar 10 juta per DPC. Apakah ada peristiwa ini, Saudara Saan? Tidak pernah ada peristiwa itu. Saudara Mirwan Amir yang disebut hadir di situ. Tidak ada peristiwa yang begini, nggak ada. Menurut sepengetahuan Saudara Mirwan Amir, kenapa Saudara saksi Mirwan Amir rajin disebut hadir di pertemuan? Nggak tahu saya. Apakah Saudara Rahmat bagaimana? Itu kesannya yang jadi koordinator untuk nasional itu hanya segitu aja orangnya, padahal itu nggak pernah ada. Baik, ini terkait dengan survei lagi. Ini terkait dengan keterangan tadi Saudara saksi Denisia. Pada bulan Februari 2010, Saudara Anas meminta Saudara Saan Mustafa untuk menghubungi Saudara Denisia dari LSI untuk melakukan survei. Ini hasilnya beda lagi keterangannya. Hasil survei 60%, ini beda lagi, mendukung Anas dari 382 DPC. Biaya survei 1,4 miliar dari Eva. Kemudian pada bulan April turun jadi 40%. Pada bulan Mei 27%. Jadi beda angkanya dengan keterangan yang pertama tadi. Tetapi ini ingin saya konfirmasi pada Saudara Denny JA untuk memastikan apa sesungguhnya ini. Ini fakta atau fiksi? Bisa kira banyak sekali fantasi kawan kita dari ini ya. Saya baru tahu fantasi setelah saya terlibat di sana. Dari mana saudara tahu fantasi? Karena saya tidak pernah. Cerita fakta aja, jangan kesimpulan. Ya, jadi tidak benar saya ada survei pada bulan Februari karena saya baru survei bulan Maret. Tidak benar juga biaya 1,4 miliar survei karena ini bukan survei yang kita mewawancarai populasi biasa. Ini hanya kepada pemilik suara yang jumlahnya kecil dan juga melalui telepon. Tidak benar angka 1,4 itu. Tidak benar juga survei diminta oleh Saudara Saan dan itu murni ini saya sendiri untuk membantu Anas melalui instrumen survei ya. Dan juga tidak benar saya pernah berjumpa dengan Nazarudin ya. Karena saya tidak kenal dia, saya baru tahu dia jauh hari setelah Hambalang itu muncul. Baik, ini selanjutnya karena terkait dengan angka survei yang menurut BAP Nazarudin terus turun dukungannya. Data-data hasil survei disimpan dan diolah di laptop Saudara Rahmat. Saya tanya Saudara Rahmat, apakah pernah menyimpan hasil survei dari Saudara Denny JA? Saya tadi sudah disumpah atas nama Allah Tuhan saya. Mengenal nama Pak Denny JA itu sudah lama. Kenal, ketemu baru kali ini. Baik. Data ini menjadikan data masukan untuk Anas untuk menentukan kebijakan Saudara Anas, diantaranya masalah pemberian uang saku pada masing-masing DPC. Karena dari tampilan hasil survei tersebut akan terbaca peta dukungan masing-masing DPC. Untuk DPC yang hasil dukungannya konsisten, dana diberikan 20 juta, 3.000 US, 5.000 US, 5.000 US pada sekitar 250 DPC. Sedangkan di luar itu pemberian kepada DPC yang kurang konsisten mendukung lebih besar, yaitu 25.000 US dan 35.000 US yang diserahkan pada saat pemilihan ketua umum pada putaran 1 dan 2. Jadi ini karena surveinya turun terus maka begitu. Saya tanya pada masing-masing saksi yang relawan, apa betul ada begini? Karena Pak Ruhut agak jarang disebut, tadi saya tanya Pak Saksi Ruhut, apa betul ada begini? Setahu saya
Ini tidak betul Pak. Jadi biar ketua majelis dan anggota yang mulia, jaksa penuntut umum, saya masuk ke tim relawan itu menjelang akhir, diajak Pak Joni Allen Mapun. Pak Joni mengatakan, Ruhut, kamu sudah memilih salah satu dari 3 calon. Saya bilang belum. Udahlah ke Pak Anas saja. Kamu kan hubungan baik. Ya saya baik. Dan saya sudah ngomong dengan Anas. Ini Ruhut mesti kita ambil karena kalau dia nanti di kubu lain ini dia punya ngomongan suka kadang-kadang kita juga bisa pusing. Dia bilang gitu. Jadi Ruhut bantulah Pak Anas. Oh saya bersahabat, saya Anas, saya kadernya Pak Akbar Tanjung. Saya ngomong gitu. Ya, akhirnya saya diketemukan. Diketemukan kami salaman, cipika-cipiki. Ya saya dukung Bung Anas. Jadi saya Pak, yang omongan tadi ini semua nggak tahu Pak, apalagi duit Pak, aduh pengen aku Pak. Terima kasih Pak Anas. Baik, saya tanya saudara saksi Mirwan Amir. Tidak ada. Saudara saksi Rahmat. Itu tidak benar. Saudara saksi Herlas. Tidak ada. Saudara saksi Pasha. Tidak pernah ada. Baik. Pada 21 Mei 2010, sekitar jam 22 dilakukan pertemuan tim Anas di lantai 2 Grand Aquila. Di pertemuan itu Anas memberikan pidato dan tetap maju, dan kemudian Anas menginstruksikan saya, maksudnya agar 340 ketua DPC yang hadir diberikan 3.000 US dollar lewat koordinator masing-masing. Kemudian Saudara Rahmat mengambil dana dan menyerahkan pada koordinator wilayah, menyerahkan itu pada saudara koordinator wilayah, saudara Mirwan, saudara Ruhut, saudara Saan, saudara Pasha. Apa betul ada peristiwa ini? Itu jelas tidak betul dan tidak benar. Saudara Pasha? Tidak benar. Saudara Saan Mustafa? Tanggal 21 Mei jam 22.00 Menjelang pembukaan itu tidak pernah ada seperti itu. Pembukaan kongres kalau saya lihat. Saudara saksi Didi Mukrianto, pembukaan kongres itu tanggal berapa? Iya, kongres itu memang dimulai dari tanggal 21 hingga tanggal 23. Seingat saya tanggal 21 pagi itu peserta datang untuk check-in, malamnya kita acara pembukaan kongres. Jam 8 itu pembukaan kongres dan tempatnya di Hotel Mansion Pine yang di Parahyangan. Apakah jam 22 masih di Mansion Pine peserta kongres? Seingat saya masih. Baik, bukan di Grand Aquila ya? Iya, di Mansion Pine. Baik. Saudara Mirwan Amir? Tidak ada. Baik. Pak Ruhut? Maaf Pak Ruhut, lupa. Saya waktu malam itu Pak, kebetulan saya mengajak sahabat saya yang selalu ditugaskan dalam pilkada, Saudara Ustadz Haji Nurul Komar. Saya ingat sekali waktu malam itu beliau, Bang, saya di mana nih Bang? Saya bilang saya juga buka hotel sendiri. Jadi tugas saya waktu itu membawa dia ke Topas atau apa itu Pak. Jadi saya nggak ngerti ini semua Pak. Terima kasih. Ini soal putaran pertama dan kedua. Putaran pertama dan kedua setelah skorsing waktu. Setelah skorsing waktu antara putaran pertama putaran kedua, Saudara Anas menginstruksikan pada Saudara Nazar lewat BBM
dan kepada korwil, saya menginstruksikan pada korwil yang disebut korwil dalam dakwaan, agar menyiapkan uang dalam amplop sebesar 10.000, 20.000, 30.000 US dollar guna merealisasi pembelian suara. Saya meminjam kunci kamar Anas di depan kamar saya. Selanjutnya di kamar Anas hadir Saan Mustafa, Haji Masaid, Edo, Yosef, Afri, Rahmat, Ivan, Sudewo, Umar. Kepada para koordinator wilayah memberikan catatan berupa nama ketua DPC dengan nominal yang diminta. Kertas-kertas tersebut langsung ditunjukkan ke saudara Anas di depan kamar. Ini saya tanya saudara Saan Mustafa, apa ada peristiwa ini? Selama jeda antara putaran 1 sampai putaran kedua, saya full di ruang sidang. Saya tidak keluar dari ruang sidang. Saya dengan Pak Pasha di ruang sidang. Bahkan ketika Pak SBY sudah mau masuk, saudara sebagai calon ketua umum, itu saya tidak tahu posisinya di mana, dan saya sampai cari ada di mana. Karena kalau Pak SBY sudah masuk duluan, itu nggak enak kalau masuk terlambat. Bahkan saya mencari posisi saudara ada di mana waktu itu. Maka saudara waktu itu tahu bahwa saya ketemu Pak Hadi Utomo, ketua umum. Setelah itu baru saya tahu bahwa saudara ada di kamar di Mansion Pen ketemu dengan Pak Hadi Utomo. Tapi saya sendiri itu ada di ruang sidang selama masa jeda antara putaran 1 dengan putaran 2. Tahu saudara saksi Saan Mustafa, Pak Hadi Utomo di putaran kedua itu mendukung saya atau mendukung Pak Marzuki? Berdasarkan yang saya tahu dan juga DPC yang itu mendukung saudara Pak Hadi Utomo. Apakah saudara saksi tahu ada konflik yang keras antara Pak Hadi Utomo dengan Pak Marzuki Ali? Ya, saya cuma dengar aja. Maka saudara tahu bahwa ketika Pak Hadi Utomo ketemu Pak SBY, Pak Hadi Utomo menyampaikan pilih Pak Marzuki atau pilih saya? Itu yang saya tidak tahu persis. Itu cuma tahu belakangan, cerita-cerita seperti itu. Apakah saudara tahu Pak Marzuki Ali kemudian diganti jadi sekjen dan digantikan oleh Pak Amir Samsudin? Itu saya tahu.